Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti adalah terkait dengan kondisi neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit di bulan Mei, dan ini berita memuat juga komentar dari pemerintah. Saya pilih dari Bloomberg Technos, judulnya Neraca Dagang Mei 2026 Defisit, ini respon pemerintah. Ditayangkan tanggal 2 Juli pagi jam 8.30. Ini ada gambar Pak Menko Perekonomian di kantornya, tapi ini gambar lama bukan dalam konteks berita ini. Nah, beritanya begini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto kompak menyebut harga minyak mentah yang melambung merupakan biang kerok neraca perdagangan barang Indonesia sehingga mengalami defisit sebesar 1,61 miliar pada Mei 2026. Pernyataan kedua orang ini merespon data Badan Pusat Statistik BPS yang mencatat pertama kalinya neraca dagang defisit setelah mengalami surplus selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 jadi kita surplus terus tiap bulan. Terakhir neraca dagang Indonesia mengalami surplus 89,1 juta dolar pada April bulan lalu tipis juga sudah. Nah, Purbaya mengungkapkan defisit neraca perdagangan disebabkan oleh harga minyak mentah yang melonjak akibat konflik Timur Tengah sehingga nilai impor mengalami kenaikan yang cukup tajam. Dugaan saya, tapi ini menurut saya udah fair ini, Pak Purbaya mengatakan dugaan saya, kan ini habis pengumuman dia ditanya, pengumumannya siang ditanya sore, jadi dia bilang begini, karena kita impor migas harganya lagi naik kan, kata Purbaya ditemui di kantornya Kamis 1 Juli petang. Nah, saya kasih komentar sedikit ini ada betulnya nih, bahwa impor kita memang melonjak migas maupun non-migas. Tetapi yang khusus migas itu naiknya luar biasa impornya sampai 70% nilai Sementara yang non-migas hanya masih tipis tapi juga naik sebetulnya. Nah, di rata-rata naiknya cuma 5,73, tapi yang paling banyak migas Purbaya menilai ke depan neraca perdagangan akan kembali terkendali apabila harga minyak dunia menurun. Defisit membesar karena harga minyak dunia yang tinggi. Jadi harusnya nanti akan terkendali ke depan tambahnya Ini benar komentar ini. Tapi persoalannya kan simpel. Kalau di bulan Juli nanti harga rata-rata minyak yang sudah dibeli itu bukan yang berlangsung minggu-minggu terakhir kan sudah harga kontrak lama ditambah ongkosnya juga. Harga tidak hanya di pasar komoditas. Dan saya tambahkan juga, betul asal-usulnya minyak, tapi nanti ikutannya banyak. Jadi harga barang impor yang naik itu kan banyak karena dia selain soal transportasi yang mungkin meningkat karena minyak dan jalur perdagangan relatif terganggu, tetapi memang harga-harga impor itu memang naik sebagian yang kita impor itu umumnya juga terkait dengan volatilitas harga. Jadi memang kita impornya, sebab utamanya ini impornya yang meningkatnya pesat. Nah, bagaimanapun Purbaya menyebut neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif. Nah, ini Pak Purbaya nyebut kumulatif Januari sampai Mei, berarti 5 bulan itu masih surplus. Yang defisit Mei. Januari sampai April itu surplus, dan kalau di total masih surplus 4,03 miliar. Angka ini ditopang surplus komoditas non-migas sebesar 16,31 miliar. Jadi yang non-migas itu surplus 16,31 selama 5 bulan. Nah, yang migas itu defisit 12,28 miliar. Kontribusi defisit yang utama di bulan Mei yang terakhir ini. Nah, akibatnya masih surplus. Nah, tetapi saya juga mau ngasih komentar lagi. Ini 4,03 ini untuk 5 bulan memang surplus. Tapi ini adalah surplus yang terendah selama 6 tahun terakhir Jadi 25, 24, 23, 22 selama 5 bulan itu surplusnya lebih besar. Jadi perlu juga kita mencermati ini.
masih surplus, tapi surplusnya sudah lebih menipis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, secara terpisah, Erlangga menilai meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan Indonesia. Serupa ya dengan pendapatnya Pak Purbaya, dan saya sebagai ekonom juga mengiyakannya. Kalau memang benar ketegangan geopolitik itu mereda, harga minyak bisa turunnya lebih berdurasi lama ya, bukan fluktuasi. Nah, juga mungkin berdampak pada harga-harga barang lain, itu akan mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan Indonesia. Tapi ini kan penuh ketidakpastian ya. Dan dunia usaha itu kalau cuma turun dalam beberapa waktu kan tidak langsung adjust ya, dia pasti membuat dari nilai rata-ratanya. Nah, ini kembali mengutip Pak Purbaya, menurutnya perkembangan tersebut dapat menekan harga minyak dunia yang selama ini menjadi salah satu pemicu membengkaknya impor migas. Jadi akibat dari perubahan mungkin harga minyak langsung berdampak. Tentu kita berharap rencana mereka untuk ceasefire, gencatan senjata, 2 bulan ke depan, Tur Erlangga. Tapi kita juga membaca berita ya, ini gencatan senjata, kemudian bahkan kita sudah mendapat berita draft perdamaian, lalu ada kontingen yang bertemu, tetapi kan belakangan memanas lagi di hari-hari ini kan, kita tidak tahu ke depannya. Jadi ini sebenarnya sebuah pengakuan nih dari Purbaya maupun dari Erlangga, bahwa sebenarnya neraca perdagangan kita itu benar-benar bergantung pada kondisi geopolitik tersebut. Jadi pengaruhnya besar gitu, bukan di kita gitu, jadi kurang lebih begitu. Di sisi lain neraca perdagangan non migas mencatat surplus. Jadi masih surplus yang ditopang ekspor bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati serta besi dan baja. Nah, jadi kita juga harus mengakui kalau kita masih bisa ekspor, kita ekspor minyak mentah ya, gas juga, itu ya ekspor kita meningkat. Jadi meskipun impor meningkat, ekspornya ada meningkatnya di migas. Hanya saja ketika kondisinya itu kita bisa ngekspor itu, pertumbuhan ekspor migas juga justru turun karena kebutuhan dalam negeri mungkin jadi lebih banyak kan. Nah, begitu juga dengan besi baja. Besi dan baja ini kita juga mengalami kenaikan, tapi kenaikan tipis. Dan kalau 5 bulan masih ya segitu-gitu aja gitu. Jadi akibatnya kan menekan karena si nilai ekspor kita ini lajunya tidak seperti tahun-tahun yang lampau. Nah, dikutip perkataan Erlangga, kalau kita lihat neraca non migas masih positif 2,15 miliar. Kemudian yang meningkat neraca dari sektor migas ini catatan untuk bulan Mei ya ini ya. Kita di sisi ekspor kita punya CPO, batu bara dan pre-alloy relatif juga angkanya sama. Ini masing-masing punya masalah sendiri ya. Batu bara kita juga volumenya juga menurun sehingga nilainya juga relatif banyak. Meskipun harganya membaik, tapi kan karena kebutuhan dalam negeri juga besar, bahkan mereka diminta untuk lebih mengutamakan DMO, Domestic Market Obligation, maka nilainya juga tidak sebesar yang kita bayangkan gitu, peningkatan akibat harga. Nah, di sini informasi lebih lanjut soal ekspor Indonesia 23,2 miliar selama bulan Mei ya, turun. Jadi kita harus ngakui ini bukan hanya karena impor. Ini penting ya. Tadi kan penjelasannya Pak Purbaya maupun Erlangga menekankan pada impor yang meningkat. Tapi nyatanya khusus bulan Mei ya, kita ekspornya memang turun gitu. 5,73% dibandingkan Mei tahun lalu. Nah, terutama akibat melemahnya ekspor non migas. Nah, di sini menariknya. Tadi kan argumen-argumennya. Jadi data itu kita harus bisa melihat Mei dengan Mei. Kemudian Januari sampai Mei dengan Januari sampai Mei. Nah, Mei dengan tahun lalu, tapi kalau Januari sampai Mei 5 bulan ada baiknya kita melihat beberapa tahun terakhir. Kemudian ketika kita menelisik lagi ekspornya migas dan non migas ya toh. Impor kita juga punya beberapa komoditas yang kita banyak impor. Itu terkait dengan harga migas ya, maksudnya barangnya itu. Dan seterusnya. Jadi kalau melihat begitu agak sulit juga memberikan komentar umum. Saya hanya ingin menggarisbawahi, jangan juga terlalu menekankan bahwa impor yang melonjak. Iya, impor melonjak. Tetapi ini tadi, ekspor kita juga turun sebenarnya. Nah, nilai impor Indonesia ini
secara tahunan bulan Mei ini naiknya 22,16%. Nah, kenaikan terutama berasal dari impor bahan baku dan penolong. Jadi ini dari sisi lain ya, bukan migas non migas. Jadi impor digolongkan menjadi juga ada bahan baku, ada konsumsi, ada barang modal. Nah, ini bahan baku dan penolong ini melonjak. Nah, di sini bahan baku yang melonjak ini kemungkinan tidak terkait dengan ekspansi perekonomian yang butuh bahan baku, tetapi kan harganya. Nah, di sini kan naiknya 25,17% dibandingkan tahun lalu. Nah, barang modal juga sama, ini meningkat 12,7%. Impornya memang melonjak ya. Dan kalau dari berbagai info dan penjelasan di atas tadi, penyebabnya adalah karena barang-barang itu harganya naik. Nah, untuk menjaga daya saing industri sekaligus menekan biaya produksi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif. Antara lain pembebasan biaya masuk impor menjadi 0% untuk LPG, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat. Nah, ini insentif ya. Jadi kalau yang geopolitik, yang oil shock, itu kita tidak bisa, pemerintah sadar tidak punya daya untuk mempengaruhi itu. Tapi kita bisa melakukan tindakan-tindakan mitigasi yang mengurangi dampak itu terhadap kondisi dalam negeri, terutama dalam konteks ekspor impor ini. Ini ada langkah insentif biaya masuk impor ya. Tapi ini kita harus garis bawahi LPG, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat. Ya, sekalipun hanya disebut 3, ini cukup berdampak kalau benar-benar bisa dilakukan ya. Sekalipun nanti juga ada dampak lain, berarti kan pajak impor menurun ya. Jadi memang kebijakan ekonomi itu trade off ya. Dia dipilih satu ya, plus buat hal lain, mungkin minus buat hal lain. Disitulah seni kebijakan. Nah, ini dikutip langsung, sudah diantisipasi oleh pemerintah. Kondisi ini tinggal lagi menunggu proses peraturan Menteri Keuangannya. Jadi kalau selesai ya mudah-mudahan akan mengurangi tekanan ke perekonomian, tutur Erlangga. Bagaimanapun menurut saya sudah otak-atik data ekspor impor bulanannya. Ini pertama kali bulan Mei ini setelah 72 bulan kita defisit. Dan totalnya masih positif ya, masih surplus untuk 5 bulan. Tapi 12 bulan kok saya menghitung-hitung ini bisa jadi juga akan menjadi defisit pertama kali sejak 2018 ya. Jadi risiko perekonomian kita memang sedang meningkat.